warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan di jenazah satu ini. Semoga dengan acara disiplin positif, diseminasi ini, sekolah kita menjadi sekolah yang lebih unggul, lebih maju, dan diminati oleh murid dan wali murid di desa Sajen ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, coba saya ingin tes konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Wonten tepuk nama boten? Coba lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, yang kita harapkan dari visi misi kita kemarin itu kan disiplin. Tapi di sini kita ingin belajar disiplin yang positif, bukan hanya sekedar disiplin. Sebelum itu, coba kita bermain dulu. Oke, Bapak Ibu, boleh minta tolong duduk dua-dua mungkin berhadapan-hadapan. Oke, mungkin bisa sama Bu Yayu. Oke, sak kerso. Jajar aja. Enak jajar. Mungkin sama Bu Iva. Pak Pawi sama Bu Iva. Oke. Bapak Ibu, coba bersalaman dulu dengan rekannya. Oke, salaman. Coba, siapa yang akan berperan untuk menggenggam tangan? Siapa yang bertugas untuk menggenggam tangan? Ayo, Dewa, siapa yang bertugas? Pak Pari menggenggam tangan. Jija sama Bu Ani yang menggenggam. Oke. Teman satunya, cobalah berusaha sekuat mungkin. Boleh membujuk, boleh negosiasi, boleh memaksa, boleh ngibul. Yang penting usahakan tangan temannya terbuka. Yang mengepal, gimana caranya biar agar tetap mengepal? Oke, kita lihat usaha siapa yang lebih kuat. Mulai Bapak Ibu. Oke, Pak Pari sudah terbuka. Monggo, silakan berusaha. Iya. Oke, sekeras mungkin. Oke, Pak Pari sudah terbuka. Oke, ya. 10, 9, 8. Silakan terus berusaha. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, yang berhasil membuka kepalan tangan sinten? Pak Pawi saja. Coba. Ada 2 tim yang tangannya sudah terbuka dan ada yang tetap tertutup. Oke, yang tetap tertutup. Coba tadi Bu Yani, boleh tanya saya alasannya kenapa kok tetap milih untuk menutup tangan? Karena komitmen yang pertama itu harus kuat, harus mempertahankan. Jadi saya mempertahankan untuk mempertahankan. Oke, terima kasih. Pak Pawi, kenapa memilih untuk membuka tangan? Karena beda sama Oke, apapun itu Bapak Ibu. Next. Jadi sebenarnya siapa yang punya kontrol? Yang mengepal atau yang membujuk? Yang mengepal. Jadi mengepal atau membuka itu terserah kita atau terserah orang lain? Berarti orang lain itu bisa nggak kontrol kita? Tidak bisa sebenarnya. Dibujuk model apapun, disenangi model apapun, kalau tidak mau berubah tetap tidak akan berubah. Ibarat sebuah handuk itu kalau dijemur tidak kering, ditelupkan tidak basah, dibakar tidak menyala. Oke, biasanya kita punya keyakinan nomor 1 dan 2. Saya guru, kamu murid, kamu harus manut dengan saya. Seperti itu ya biasanya. Yang kedua, aku ini ibumu, kau anak. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nyatanya Bapak Ibu, setiap perilaku itu pasti ada tujuannya.
anak menuruti orang tua itu murni kehendak atau ada tujuannya? Ada tujuannya. Tiba-tiba seorang anak kita datang, bu itu, tapi jetiku sampai pegel tekno pokok. Ada maunya. Biasanya perilaku seperti itu murni dari hati lillahi ta'ala atau ada maunya? Ada maunya. Sebenarnya Utang di balik batu, Pak. betul, pasti ada tujuannya. Oh ya, Pak, berat mana ya, Pas? Ki Hajar Dewantara berkata, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin positif itu harus tumbuh dari diri kita, bukan dari peraturan, bukan dari SP 123, bukan dari prasasti, dan bukan dari cerita. Kita harus yakin, oh saya ini guru. Ya, gimana seharusnya guru itu yang dinamakan disiplin positif. Siswa juga gitu. Aku ini murid, sakjane aku piye. Itu disiplin positif. Tapi kalau ayo mas telat, waduh, itu disiplin positif atau bukan? Bukan. Bukan, ya, karena motivasinya berasal dari Ya, dari orang lain. ini adalah keadaan yang murah. Seminar nasional menjadi guru muda biasa saja tua kaya raya mati masuk surga diselenggarakan oleh komunitas belajar ala buran. Pak Umar biasanya tidak pernah mau ikut. Seminar gak ikut, PMM gak dikerjano, TGRI gak tahu teko. Yus pokoknya muling. Kamu martabak dulu. Tiba-tiba. Bukan Burhanuddin Yusuf Umar Ghani. Oh iya, benar. Dadak. Pak Umar, tiba-tiba ngomong, dengar yang saya sampaikan ini, ibu, penjawabnya dari mana? Iya jawabnya. Saya lapar. Kemungkinan Pak Umar ada 3. Yo, itu, cek aku ini gak diceluk buka kepala sekolah, cek gak diseneni kemana, cek gak diseneni kemana. Itu yang pertama, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi yang kedua, Pak Umar pengen dipuji dan pengen dapat SPPD, tes ini. Dadak. Stepes. Sopo? Pak Umar. Yang ketiga, Pak Umar ini datang murni ingin menghargai diri sendiri, ingin nambah ilmu dan wawasan. Yes? Aku guru ilmunya kok bang, saya pengen ikut. Nah, dari 3 motivasi ini Bapak Ibu, motivasi yang pertama itu kira-kira internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal atau internal? Ditegur ya. Dari diri atau dari orang lain? Orang lain. Kita lihat jawabannya. Akan tidak ditegur. Kedua, ingin dapat SPPD. Eksternal. Imanuhum fi amplopihim. Eksternal atau internal Bapak Ibu? Nah, coba lihat lagi. Benar sekali Bapak Ibu. Ketiga, menghargai diri sendiri. Ilmu baru aku dulu. Internal atau eksternal? Istimewa Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Monggo. Wow. Oke, jadi motivasi orang itu ada 2. Nek gak eksternal, internal. Disiplin positif itu motivasinya harus dari mana? Internal. Coba kalau semisal motivasi yang pertama, Pak Lutfi lengser ganti kepala dinas Pak Dani, wonge lempeng. Apakah Pak Umar mau ikut seminar? Itulah dari Tiba-tiba keuangan sekolah seret, bin mampet. Seminar gak oleh sangu. Jangankan sangu, bensin aja nggak ada. Apakah Pak Umar besok akan ikut seminar? Dadak. Tapi kalau motivasi dalam diri sendiri, ada ilmu baru, apakah Pak Umar akan tetap tertarik? Tertarik. Disiplin positif itu adalah disiplin yang didasari oleh kemauan diri sendiri, bukan karena dari luar. Nah, agar tercipta suasana hidup yang merdeka dan ini yang paling sulit Bapak Ibu. Biar murid kita tuh merdeka, yo, bahagia yo. Jangan sampai sekarang merdeka, sekolah karpe, gak punya ijazah, gak punya skill, besok nggak bahagia, tapi menderita. Kita usahakan siswa kita itu merdeka dan bahagia. Gimana? Kita tumbuhkan motivasi internalnya. Piye caranya? Coba. Ini ada ilustrasi. Udin kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran tersebut berlangsung
Udin banyak berdiam diri dan menggambar diri. Saat guru matematikanya Pak Umar menanyakan pertanyaan, Udin jadi gugup. Tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Tiba-tiba jadi gagap dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas tertawa melihat. Pak Umar pada saat itu membiarkan teman-teman Udin mentertawakan. Udin diminta maju ke depan dan menunjuk gigi. Ini Udin sedang diapakan kira-kira Bapak? Udin dihukum. Jadi Pak Umar menganggap dengan menghukum siswa, motivasinya akan muncul. Kira-kira keadaan ini itu secara teori benar atau salah? Salah. Kira-kira anaknya dihukum itu tambah tobat atau tambah dablek? Teman. Kadang-kadang ngene iki. Kok iso ngene? Guru itu tambah aja kadang-kadang. Oh iya, malah. Dua, Ibu Anas mendapatkan masalah. Muridnya tidak bisa baris. Mergo masih kelas 1. Bu Anas pun punya ide. Piye nek muridku tak kei stiker. Stiker bintang bagi yang mau baris. Anak-anak tertib Bapak Ibu. Tertib sekali anak-anak ketika ada stiker. Suatu hari Bu Anas sakit selama 3 hari. Digantikan guru piket. Guru piket ini tidak punya metode stiker, tidak punya metode penghargaan. Kira-kira ketika Bu Anas ini digantikan guru lain, apakah muridnya akan tetap disiplin berbaris? Tidak. Mereka berbaris karena apa sih? Stiker. Stiker itu kalau kita analogikan bentuknya apa? Penghargaan kah? Hukuman kah? Konsekuensi kah? Jadi dengan kita memberikan penghargaan ke murid, apakah dijamin bisa menumbuhkan motivasi internal? Belum tentu. Nek dikai stiker, manut. Nek stiker dijalur. Saya kita ya. Nek Ramadan pahala dilipat gandakan kita semangat. Ramadan hilang ya. Analisis dampak. Oke, Pak Umar tadi memberikan hukuman, Bu Anas memberikan. Apakah dampaknya akan berjangka panjang? Apakah dampaknya perubahan itu akan berjalan terus selamanya? Tidak, kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri. Kalau sudah tidak dihukum, balik. Tidak diberikan penghargaan juga akan balik. Ini cara yang masuk akal Bapak Ibu. Kita main dengan konsekuensi. Jadi sebuah kegiatan yang harus dilakukan ya, agar kondisi kembali normal. Biasanya itu hubungan sebab akibat. Coba bedanya apa ya antara konsekuensi dengan hukuman? Kita lihat contoh berikut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi? Hukuman, konsekuensi? Coba kita lihat. Betul sekali ya. Hukuman. 2. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, hukuman, kita coba lihat. Benar sekali ya. Berikutnya, push up 15 kali karena nggak pakai masker. Hukuman. Coba. Benar sekali ya. Berikutnya, menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Lihat. Oke Bapak Ibu, benar sekali. Berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki karena nggak bisa pertanyaan. Coba. Istimewa Bapak Ibu. Luar biasa sekali ternyata. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Keren. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Konsekuensi. Coba. Ada kompak keren. Coba yang pro hukuman angkat tangan. Yang pro konsekuensi angkat tangan. Oke, kita lihat. Ternyata adalah hukuman. Seharusnya kalau mematahkan pensil kawan, konsekuensinya apa? Paham nggak Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi ya? Jadi konsekuensi itu sifatnya adalah yang pertama Bertanggung jawab. masuk akal.
Terlambat 20 menit, berarti istirahatnya akan telat selama 20 menit. Kalau membuat kotor, maka yang masuk akal adalah Membersihkan. bisa diterima oleh semua pihak. Tadi pensilnya dipatahin, Berarti konsekuensinya yang matahin disuruh membersihkan WC. Apakah yang pensilnya patah akan tergantikan? Tidak. Tidak. Harus bisa diterima oleh semua pihak, baik korban maupun tersangka. Terus bertujuan memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Yang kedua, gimana agar kelas kita selalu kondusif? Saya ingin tahu strategi yang dilakukan oleh Bu Wiwi. Gimana strateginya agar kelas kita kondusif? agar kelas kita kondusif. Siapa ya? Kalau kelas saya sih memang cenderung anaknya banyak, jadi Baik. untuk menuntut kondusif itu sangat sulit Pak. Kalau biasanya saya kondusif, yang memberikan anak intinya itu pelajaran yang apa sih Pak? Yang berpikir kritis. Berpikir kritis. Oke. Coba kita lihat dari kelas yang paling kecil. Wis, pripun agar kelas kita selalu kondusif, wis, kalau di kelas 1. Kelas 1 itu sulit untuk apa ya? Kalau diberi pelajaran itu cuma sebentar untuk mendengarkannya. Terus kalau disuruh itu main tebak-tebakan Hah? itu yang membuat kondusif. Jadi Oke. anak aktif. Metode ya berarti ya. Oke. Aktif. Apapun metodenya, yang penting jangan sampai mengeluarkan jurus auman singa di dalam kelas ya. Cukup saya saja yang punya auman singa. Agar kelas kita berjalan kondusif, kita butuh 3 hal. Yang pertama adalah peraturan. Yang kedua, kesepakatan. Yang ketiga, keyakinan. Kira-kira 3 hal ini sama atau beda, Pak? Apa yang membedakan? Kalau peraturan itu sudah Mengikat. dipastikan. Pastikan. Terus, Sedangkan kalau kesepakatan itu dibuat bersama-sama dengan anak. oke. Kalau keyakinan ya keyakinan. Oke, ada yang punya sudut pandang lain, Bapak Ibu? Apa ya bedanya kira-kira? Perbedaannya sangat sederhana, Bapak. Peraturan kita biasanya yang pertama adalah harus datang tepat waktu, dilarang membuang sampah sembarangan, terlambat 15 menit membersihkan lapangan. Ada hak dan kewajiban, hak murid, hak siswa, hak buang bayi. Ada hukuman dan konsekuensi. Ini peraturan. Tapi kalau kesepakatan sama saja sebenarnya, tapi dikemas dalam bentuk kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kesepakatannya apa? Jika dirubah menjadi kesepakatan, Membuang sampah pada tempatnya. sepak pada tempatnya. Oke. Dilarang melepas sepatu dan membiarkannya lantai saling kerak. Maka kesepakatan yang terjadi adalah menata sepatu. Keyakinan. Nah, kalimatnya lebih sederhana Bapak Ibu. Keyakinan itu cara gampangnya adalah profil pelajar Pancasila atau akhlak kalamul karimah. Rajin, menghargai, toleran, sabar, tanggung jawab. Apalagi ada 18 nilai-nilai positif itu Bapak Ibu. Lebih singkat. Coba kita rinci dari peraturan menjadi keyakinan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kesepakatan kelasnya adalah membuang sampah pada. Kalau dibuat keyakinan, berarti keyakinan apa yang dimiliki sama siswa di kelas itu? Tanggung jawab. Menjaga kebersihan. Lebih sederhana kalimatnya. Lebih simpel. Berikutnya, dilarang berkelahi dengan teman. Kira-kira kesepakatannya bagaimana? Pripun? Dilarang itu masih kalimat negatif Pak Pawi. Coba, dilarang berkelahi dengan teman. Kesepakatannya apa? Berukun. Oke. Berteman dengan sama dan santun atau dengan rukun. Keyakinannya apa? Keyakinannya kalau sudah rukun akhirnya banyak teman. Keyakinan yang dimiliki di kelas adalah saling
semudah ini merincikan peraturan dan kesepakatan dan menjadi keyakinan. Mari kita praktek Bapak Ibu. Kertas kosong dulu. Oh tidak, ini sudah saya sediakan lembar kerja. Oh ini ya. Oh iya Pak Pawi. Oke Bapak Ibu, kita berkelompok aja nih, biar lebih enak. Pak Pawi bisa sama Bu Wiwi, Oke, boleh. Bu Jaja bisa sama Bu Nana, Bu Is sama Bu Ane, Bu Tati sama Bu Yai. Coba kita buat sebuah keyakinan kelas yang dasarnya adalah peraturan. Coba peraturan itu ditulis, lalu dirubah menjadi sebuah kesepakatan kelas dan dijadikan sebuah keyakinan, dipendekkan. Nilai apa kira-kira? Monggo, Bapak Ibu bisa menulis. Oke, Bapak Ibu. Peraturannya apa? Kalau dilupakan kesepakatan bagaimana? Satu saja kan ya? Ya 3 lah. Oh, 3. Mengerjakan tugas Kesepakatan kelas menggunakan kalimat yang positif. Kesepakatan itu ada 18 nilai itu. Jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai, toleran, dan sebagainya. Memakai seragam lengkap peraturan ini. Peraturan kan nanti ke sini. 3 saja. Oke. Oke, terima Tidak kasih. membawa handphone saat kelas kita kepada SD. Hikmah flash ya. Apa? Flash kalau enggak. Oh iya, mana itu yang Indonesia? Oke, oke. Yang meninggalkan sekolah selama peraturan kelas maka izin dari sekolah ya. Tidak boleh merokok. Tieng. Iya, baik. Memakai seragam kesepakatan. Memakai seragam Ini keyakinan itu seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan itu sederhana sekali. Tadi ini menyimak pelajaran guru.
kecepatan 11. Ada bersyukur, ada rasa hormat, ada integritas, ada tegas, ada gotong royong. Oke, terima kasih. Oke, mari cukup. Oke, misi ya, saudara. Oke, mari. Ini kita rutin video. Ini bisa diberi Pak. Apa? Bisa disepakatani Bisa? dan suatu saat yang Oke, bisa. mengerjakan tugas. Hampir setengah jam bisa. Disiplin, menghargai, tanggung jawab. Oke. Kejujuran ada orang. Jujur ada. Ini adalah keyakinan ini kan, Bapak. Kalau kita kemas peraturan dalam bentuk keyakinan, insya Allah lebih mudah untuk berbicara pada anak itu. Anak, keyakinan kita harus jujur kan? Iya Bu. Berarti bohong itu benar atau salah? Benar Bu. Terima kasih, Miss. Ibu, sebelum kita lanjut, ayo kita konsentrasi lagi. Coba ya, bisa kan? Bilangan kelipatan 3 hafal semua, nggih? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 1. Coba kita berhitung memutar. Setiap 3 dan kelipatannya kita ganti dengan tepuk tangan 1 kali. Oke, coba 1. 3. Coba 1. Jika kelipatan 3 diganti dengan, kalau bukan kelipatan 3 maka harus di. Coba 1, 4, 2, Kepul. 3, Kepul. coba lagi 1, Berarti urut 4, 5, tepuk, 7, 8, tepuk, 10. 11. 13, 14. Oke, kita coba susunan diajak dari Bu Uti dulu. 1, 2. Oke, kita acak lagi susunannya. Muter dari Bu Nana ke kiri, Bu Nana. 1, 2, 4 dengan 5 bulan 7, 8. 9, 9 kan buiku. Eh. 11, Oke, baik. Sudah mulai siang ya. Oke, kita lanjutkan presentasinya. Rendah.
Biasanya kan 10 sudah Iya, aku sih tanya. Oke Bapak Ibu, setelah kita tadi belajar kesepakatan, di kelas sudah disepakati, ada keyakinannya. Kenapa kok siswa itu masih melanggar nilai dan norma kira-kira? Karena tidak ada motivasi dari diri sendiri. Oke, untuk itu. salah satunya. Ada lagi? Ada motivasi mau Wes ono peraturan nih, ono kesepakatan yang ada. Kenapa masih dilanggar kira-kira? dari diri sendiri. Diri Pak. sendiri Bapak Ibu. Oke, kita kaji kembali. Setiap perilaku pasti ada. Tujuannya Berarti mereka melakukan sesuatu itu benar ada yang mereka ada. inginkan. Tapi tidak dapat. Contoh, Bu Ambar, wali kelas 2 di SDE Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pola salah satu muridnya di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira kenapa Doni meminta paksa bekal teman-temannya, Bapak Ibu? Kepingin. Bukankah ada peraturan kan? Ada keyakinan kelas toh? Ada. Dia yakin kok bahwa tidak boleh mengambil pek-pinek barangnya wong kan? Orang lain. Kenapa Doni masih mengambil kira-kira? Karena keterpaksaan. Oke, ada sesuatu yang dia inginkan, tapi tidak itu disebut dengan 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Ini kalau tidak dipenuhi, pasti akan cari di luar. Di rumah tidak dapat, cari di lingkungan teman. Di lingkungan teman tidak dapat, cari di sekolah, Bapak Ibu. Maka Bu Ambar pun menginterogasi Doni. Kemungkinan pertama, saya lapar, orang tua saya nggak membawakan bekal. Berarti kebutuhan apa yang sedang diinginkan? Kasih sayang. Bertahan hidup. Gak dikai sarapan, gak digawakan bekal. Nek aku ngoyok di sana nih guru, nek gak aku ngoyok, aku semaput. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, saya itu senang Bu, nek teman-teman saya memperhatikan saya. Kok saya dilaporkan guru, kok guru lapor saya ke orang tua, saya dipanggil jenengan, saya dipanggil ke orang tua, saya itu senang saja nih. Nah, berarti Doni yang dibutuhkan itu apa saja nih? Kasih sayang. Kasih sayang. Beda lagi kalau tiba-tiba Doni jawabannya gini. Saya tuh pengen ketok keren, cek ngomong itu juga aku, anak-anak cek mantap be aku. Berarti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Doni? Pengakuan. Penguasaan. Ingin berkuasa. Berkuasa. Beda lagi dengan jawaban ini. Bu, aku bosen. Senin endok, Selasa endok, Rebo endok, Kamis endok, Jumat endok. Aku ku pengen Bu, iku lho ilmu kali kang kaki, sadar digawakno capcay. Bu senang digawakno sego goreng, aku ku pengen Bu bisa diganti-ganti Bu tiap hari. Berarti kebutuhannya adalah kebiasaan. Beda lagi dengan jawaban ini Bapak Ibu. Aku iseng ya Bu, aku bisa menang dulu kayaknya gergeten, lucu orang jago-jago aja gergeten. Kayak adit itu ya. Berarti Doni itu butuh apa saja nih? Hiburan. Butuh hiburan Bapak Ibu. Doni nggak dapat itu di rumah, nggak dapat itu di lingkungan teman, maka akan mencari di sekolah. Sama. Siswa kita juga gitu. Mereka menggebaskan hati kita tuh, masih digulai saja nih. Nah, tinggal kita pinter-pinternya guru saja. Nah, ini butuh bisa terkuat. Nonton gitu. Jika kita melihat masalah dari berbagai sudut pandang Bapak Ibu, nggak hanya dari kita, tapi kita melihat dari arah itu saja lah, dari koncone, dari orang tuanya, kita akan menemukan akar penyebab dan cara yang paling tepat untuk mengatasinya. Kira-kira si Doni tadi kan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Cara kita gimana? Ternyata mungkin hari ini ngoyok bekal konco mergo gak sarapan, gak digawani bekal bisa, gak disangoni bisa. Berarti cara kita agar menecek gak ngoyok bekal konco itu piye caranya? Kita ngomong nang Bu, mbok yo arek iku ngisi dikei sarapan. Ya disangoni, utawa digawakno. Nek Doni mah aku bosen. Dia ngoyok. Biar besok dia nggak ngoyok lagi, gimana tindakan kita seharusnya? Apakah dihukum si Doninya? Enggak, Kita
ngomong orang tua, Bu, mbok yo ini bekal anak itu ojo endok tok. Nek endok iki ojo diceplok tok di model-model gitu nggih. Karena kita tahu oh tiba arek itu iki dah sing dikarepno. Jika kita menemukan murid yang melakukan kesalahan, biasanya kita akan berada di 5 posisi ini, Bapak. Penghukum, kita bisa jadi pembuat rasa bersalah dan sikap bersalah. Kita bisa bersikap sebagai teman, kita bersikap sebagai pemantau, dan kita bisa bersikap sebagai manajer. Bedanya apa? Mari kita simak. Wahai suara. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Contoh posisi penghukum ya Bapak Ibu. Biasanya ada kesalahan itu seperti ini. Naren ini terlambat ceritanya. Ilustrasi. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu. Penghukum seperti itu kan. Aku ya. Kesalahannya apa? Hukumannya apa? Kesalahannya lupa naruh gelas, hukumannya lari keliling lapangan. Cara seperti itu kira-kira efektif atau tidak Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Coba kita lihat penjelasan. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berikutnya, ada guru yang seperti ini Bapak Ibu. Kasusnya sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Oke, Bapak Ibu. Guru di sini dia berperan sebagai korban, Bapak Ibu. Kayak aku ini korban gara-gara pohon. Oh, gara-gara aku di sini kepala sekolah. Si siswa itu bicara Ben, kamu itu salah. Agar dia mengikuti Pak ya, aku gak berguna kali hidup itu. Dia akhirnya jadi anak yang galau, bisa jadi melo. Bahkan mungkin pelampiasannya adalah nulis status gak jelas tentang guru nih. Tapi guru irem, rewon. Pak Umar. Bukan ngono lho. Dari Umar itu dari Umar Dhani. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya Bapak Ibu, ada guru yang seperti ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ada guru bersikap sebagai teman, nyaman saja dengan Bu. Dia nyaman dengan Bu ini. Tapi ditakoni Pak Umar, apakah responnya sama? Ada siswa itu yang setia dengan satu guru, tapi di gurunya gak menekno. Ada nggak seperti itu? Ada. Itu karena kita bersikap sebagai seorang teman. Manut nang koncone dok, gak bolowon istilahnya. Oke. Kasih sisihkan aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikutnya, ada guru yang koyok gini, memantau. Apa sih? Lengkap wes, ini lengkap wes. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Masuk akal nih Bapak Ibu. Telat. Posisi pemantau nambah waktu. mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, ini yang diharapkan Bapak Ibu.
Diharapkan kita bisa menjadi seperti ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Di posisi terakhir ini, apakah guru hanya memberikan konsekuensi? Tidak. Memberikan solusi ya. Yang harus diberikan adalah solusi agar besok dia tidak mengulang lagi. Sama seperti ini tadi, Doni. Kasus Doni jokok makanan poncone. Berarti ada yang tidak dia dapatkan. Oke, Bapak Ibu. Ini ada beberapa contoh kasus. Saya minta tolong dianalisis. Kira-kira yang dilakukan orang ini kebutuhan apa sih yang nggak terpenuhi? Kok mereka itu berbuat sedemikian rupa? Monggo, Bu, ya, Bu Ani, Bu Nana sama Bu Cica, Bu Is sama Bu Tati, monggo. Ini kasusnya beda-beda, gitu, jadi tidak bisa contohan dari kelompok lain. Monggo. Ini kayaknya lebih cocok ke Bu Monggo, Pak Viva, monggo, Bu Wi, bisa dianalisis sama Pak Mawi. Itu ada kasus. Kira-kira apa yang pengen mereka inginkan tapi tidak mereka dapatkan? Berdasarkan 5 kebutuhan dasar. Lima kebutuhan dasar. Kabur. Ini kayak pengakuan deh kayaknya. Benar ada lagi. Di sini tidak ada yang salah. Iya, benar tuh ngomong saat itu tadi. Oke, masuk. Jam ini satu nggak Pak? Apa? Jam ini Oke, ya. Kira-kira jawabannya gitu apa ya sebenarnya yang juga? Oke, terima kasih. Itu benar. Monggo.
kebebasan. Oke, 10 menit lagi selesai. Betul. Terus 50 menit video ya. Enggak. Ini saya terakhir Bang. Sekarang saya tambah. Boleh sama tak Pak? Boleh, boleh. Yang ini loh, Boleh. ya, item itu boleh sama. Boleh. Karena ini adalah kita tentang sudut pandang, bukan tentang benar salah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, kita ingat kembali pada peran guru yang terakhir tadi. Selain menegur, selain mengingatkan, kita juga harus memberikan sebuah solusi Bapak Ibu, biar besok tidak mengulang lagi. Nah, memberikan solusi kepada siswa itulah yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi itu artinya agar dia besok tidak mengulang kesalahan lagi dan bisa berkelompok dengan normal. Kalau kelompoknya datang jam 7, dia juga datang jam 7. Kelompoknya makan bekalnya sendiri, dia juga makan bekalnya sendiri. Restitusi itu seperti ini Bapak Ibu, sangat sederhana. Kalau dalam bahasa istilah, restitusi ini seperti ini, ada 3 tahap. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitas si anak tersebut. Jadi anak berbuat salah, kita stabilkan dulu. Jangan sampai dia merasa bersalah atau merasa gagal. Bisa dengan kalimat-kalimat, wes tare jenenge manungsa ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, bukan kamu dong yang pernah melakukan kesalahan. Jika siswa itu sudah menerima keadaannya, memaklumi oh iya aku ini salah, tapi tanpa merasa bersalah, baru bisa kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kira-kira kita bisa tanya, kamu kan butuh bekal ya, macam-macam. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan setelah ini biar besok kamu itu tidak ngerebut bekal yang teman-teman lagi? Atau kamu lakukan sih perlakuan yang ngono? Itu kan pasti ada bandingan seperti itu. Jika kita mengatasi sebuah tanaman hanya memotong buahnya, apakah tanaman itu akan habis? Tidak. Rumputnya dimulai diketok kembang itu apakah akan mati? Tidak. Kalau kita ingin membabat rumput harus dibabat dari akar-akarnya. Kalau kita ingin mengatasi permasalahan murid, yang harus dicari dulu adalah akarnya. Penyebabnya apa? Kalau kita tanya ke murid kita,
Apa sih di omongan didik? Ya aku bla 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 bla. Saya tuh seperti ini ya. Kan tahu alasannya. Kita bisa berbincang dengan orang tua. Oh, tiba alasannya itu gini. Nah, setelah itu, setelah anak itu mengutarakan alasannya, kita bisa kasih dengan keyakinan kelas yang kita bikin tadi. Kira-kira namanya itu sesuai nggak dengan keyakinan kita? Nek murid sing waras pasti jawab ya enggak. Tapi nek murid psikopat cocok Pak, cocok. Seperti itu. Ya sebelum ini. Terus bisa kita kasih motivasi seperti ini. Lele, nek kamu itu jadi orang disiplin ya. Kira-kira bisa itu kamu kan jadi sisa seperti apa sih? Ya kan bercerita ya, bisa itu saya pengen Pak jadi orang sukses, kerjanya bagus, terpandang, dihormati orang, seperti itu. Nah, apakah segitiga restitusi ini dijamin efektif? Jawabannya adalah belum tentu. Di restitusi ini Ibu, Bapak Ibu, tugas kita hanyalah mengajak bicara, mengingatkan, dan sekedar memberikan solusi. Karena permasalahan banyak sekali loh. Kenapa orang itu sampai frustasi, sampai ngedrop, sampai mengakhiri hidup, sampai nekat membakar suaminya. Itu kebanyakan karena tidak ada tempat untuk bercerita. Ya, itu. Sama, menurut kita juga merasakan seperti itu. Mereka di rumah, Bu, aku itu memang masalahnya nih. Ibunya pun pusing. Ya, betul. Seorang suami melihat istrinya jam 2:30 pagi pakai mukena, itu tenang loh. Tapi tiba-tiba istrinya dengar, ya cek aku live, aku mau diskon dulu. Ya, sampai mau naik lebihan, Pak. Jadi peran restitusi itu bukan menyembuhkan, tapi hanya kita memberikan waktu untuk mereka bicara dan biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ingat, disiplin positif adalah tentang motivasi diri sendiri. Nah, diharapkan dengan kita sering ngajak omong, ditanyakan bisa kepengen kue dari opo, diharapkan iya. Aku pengen dari polisi. Paling enggak ya tang itu jam 4 isu melayu-melayu. Tapi anak-anak itu paham Pak, bagaimana konsekuensi, solusinya seperti apa. Tapi kenapa kok mengulangi lagi? Nah itu perlu diulangi nih Bapak. Ketika saya belajar di ilmu tasawuf itu, Pak, aku ini sholat, tapi aku nih maksiat jus. Dalam maksiat terus, sholat terus. Ini masih paling kuat. Sama, siswa kita juga gitu. Kekuatan UTE JSC gak paten lurus, atau lebih kuat kita yang sangat sering mengingatkan. Ya, stiring noy, apapun itu, balik mana. Tapi yang jelas kita tahu bahwa hukuman bukanlah solusi. Terima kasih Bapak Ibu, tak ada jam dhisik nggih. Muga-muga sak jam. Kurang 2 menit. PC ini sama nambah tak Apa? enggak bisa PC. PC apa? PC kabel sama Joko. Oh iya, Mulai kan undangan Nanti tutup gurau itu. yuk. Untuk mengakhiri diseminasi kita pada hari ini, kita peregangan dulu ya, biar kita nanti keluar ruangan ini fresh lagi melihat cinta. Coba Bapak Ibu, kita menggambar angka dengan wajah kita, bisa ya? Coba bikin angka 1, 2, 3, 4, bersama-sama 5, 6, 7. Oke, tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, terima kasih atas waktunya, bisa melanjutkan aktivitas. cukup. Balik lagi. Iya, surat undangan selesai.